Baik, sembari menunggu yang lain untuk bergabung, karena kita sudah di jam 3 sore tepat waktu Indonesia bagian Barat, saya mulai terlebih dahulu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa boleh kita absen di kolom chat ya. Ini yang hadir dari kota mana aja nih. Oke, sembari saya mulai begitu ya. Mungkin Mbak kok beda sama flyernya, kok hostnya ketemu Mbak Nani lagi. Katanya kemarin dari Mbak Nadia gitu ya. Ini Mbak Nadia juga sudah hadir di sini. Nanti Mbak Nadia akan menjadi moderator begitu ya, sehingga openingnya nanti tetap saya bantu. Jadi nanti tetap ada Mbak Nadia dan juga nanti narasumbernya tetap dengan Bu Buspa. Baik, webinar kita hari ini merupakan PR series begitu ya, episode kelima atau sekaligus episode terakhir begitu ya. Mbak, terus gimana webinarnya berakhir dong? Oh enggak, tenang aja gitu ya. Jadi minggu depan kita akan ada webinar lagi dengan series yang berbeda yaitu knowledge management. Oke, boleh di next. Nah, sebelum kita mulai begitu ya, seperti biasa kita ada webinar host rules atau tata aturannya. Yang pertama, usahakan menggunakan nama apa ya, nggak harus lengkap sih. Yang penting nama asli begitu ya, jangan nama samaran. Gunanya untuk apa? Agar memudahkan kita nanti kalau ada proses diskusi, jadi manggilnya biar lebih enak. Yang kedua, mohon untuk peserta memastikan audionya dalam keadaan mute begitu ya, atau di-off-kan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu berjalannya webinar hari ini. Kemudian yang bertanya tentang slide materi nanti akan dibagikan di WhatsApp group seperti biasa setelah webinar berakhir. Dan untuk feedback, begitu ya, sertifikat, nanti akan mendapatkan sertifikat gratis. Jadi nanti setelah webinar ini berakhir akan dibagikan feedback di kolom chat, begitu ya. Jadi silahkan diisi. Dan setelah diisi, maka sertifikatnya akan terkirim di email Bapak, Ibu, Kakak-kakak masing-masing. Kemudian nanti jika ada pertanyaan tapi narasumber masih menyampaikan materi, silahkan langsung di-share aja di kolom chat dan nanti akan dibantu moderator untuk menyampaikan. Yang terakhir, tak lengkap rasanya kalau tidak ada dokumentasi gitu ya, jadi akan ada sesi foto bersama di akhir acara. Oke, next. Nah, hari ini seperti biasa begitu ya, webinar kita didukung oleh berbagai macam pihak gitu ya, banyak banget yang mendukung kita. Juga saya ucapkan selamat sore yang nanti akan segera bergabung begitu ya bagi seluruh sahabat Mercury. Perlu diketahui kita juga nanti akan live begitu ya di Mercury FM. Jadi kalau misalnya lagi nyetir atau apa nggak bisa buka Zoom, langsung aja meluncur ke Mercury FM. Oke, yang pertama pihak penyelenggara kita yang kerjasama adalah dari Asosiasi Manajemen Indonesia di cabang Surabaya, yakni AMA Surabaya. Jadi kalau misalnya kepo begitu ya tentang info-info seputar manajemen atau mau bergabung di komunitasnya, boleh banget di-follow di Instagramnya AMA Surabaya. Next. Kita juga bekerja sama dengan Perhumas Surabaya begitu ya, nggak lengkap kalau misalnya kita ngomongin topik PR tapi nggak didukung sama Perhumas nih. Jadi bagi yang kepo tentang dunia kehumasan, dunia PR, boleh banget kepoin dan follow Instagramnya Perhumas Surabaya. Next. Nah, ini dia yang Nani sebutkan di awal tadi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lagi repot di jalan, nggak mungkin untuk buka Zoom, boleh aja langsung buka di mercuryfm.id begitu ya. Silahkan, di sana kita akan juga siaran secara langsung didengarkan oleh seluruh sahabat Mercury yang ada di rumah. Next. Nah, ini dia yang menyelenggarakan hari ini ya. Seperti biasa ada Magnet Solusi Integra. Jadi kalau ada yang kepo, MSI itu apa? Jadi kalau misalnya kita itu menyediakan pelatihan dan berbagai macam juga sertifikasi dari BNSP, boleh kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian mau join, begitu ya, atau yang mau pengembangan diri dan pengembangan karir untuk anak muda, boleh banget kepoin di Instagramnya MSI_Alpha. Next. Kita juga ada di YouTube dengan nama yang sama, yakni Magnet Solusi Integra, begitu ya. Jadi kalau misalnya ketinggalan webinar hari ini, atau misalnya kita juga ada acara bareng Mercury, yaitu Talk Show Solusi SDM, dan itu juga kita upload di YouTube kita. Jadi boleh banget meluncur, di subscribe, gitu ya, di komen, di share, di like, silahkan di Magnet Solusi Integra. Next. Kita juga ada di Facebook dengan nama yang sama, yakni Magnet Solusi Integra. Next. Oke, ini adalah beragam pelatihan dan sertifikasi BNSP yang juga diselenggarakan oleh perusahaan kami, Magnet Solusi Integra. Ada Training of Trainer atau TOT, kemudian juga ada pelatihan dan sertifikasi BNSP, sekretaris atau administrasi perkantoran, ada juga PR tentunya, begitu ya, Nes? Dan juga ada MSDM, dan terakhir kalau barangkali Bapak Ibu sekalian mau mapping, begitu ya, tentang kemampuan karyawan dan sebagainya, boleh banget kita bantu di tes psikologi online. Next. Oke, jadi seperti yang Nani wacanakan tadi di awal ya,
kalau ini webinar PR series episode yang terakhir, next bakalan ada apa? Nah, jadi kita akan membahas tentang knowledge management series begitu ya. Nah, Nani yakin ini sangat bermanfaat sekali untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian begitu ya. Kita ada 6 episode di knowledge management series dan kita berkolaborasi dengan KMSI begitu ya. Jadi nanti yang pertama, episode pertama kita akan membahas tentang mengapa knowledge management penting untuk kesuksesan organisasi. Nanti akan langsung diisi oleh narasumber dari presidennya KMSI atau Knowledge Management Society Indonesia. Next. Oke, sebelum kita lanjut ke webinar hari ini gitu ya, seperti biasa kita mau sapa-sapa dulu nih buat seluruh penyelenggara acara yang bekerja sama dengan MSI Consulting. Boleh pertama dari AMA Surabaya untuk Ibu Catur, perwakilan AMA Surabaya, apakah sudah bergabung? Ya, sudah, Mbak. Oke, boleh silakan Ibu Catur. Ya, saya mohon maaf karena background-nya tuh sangat tidak, ini nanti bisa tidak mendukung gitu, menjadi menjadi hilang semua. Jadi mohon maaf, saya tidak menggunakan background. Tidak masalah, Ibu. Ya. Silakan. Terima kasih bagi para peserta webinar kali ini. Nah, lumayan banyak juga untuk yang hadir. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, selamat datang ya di acaranya webinar sore ini, How to Build a Successful Corporate Communication Campaign. Yang menarik di sini pembicaranya Mbak Nadia dan Mbak Puspa. Nah, ini kan ayu-ayu mbaknya gitu. Jadi pembicaranya ini menarik banget ya, karena mengenai bagaimana mengenai communication gitu ya, campaign, tapi pengalaman beliau-beliau ini di CSR. Nah, ini yang hebat nih. Karena CSR itu salah satu bentuk juga ya, corporate social responsibility gitu. Salah satu bentuk juga yang memang membutuhkan keahlian di dalam berkomunikasi, karena CSR itu dalamnya ada stakeholder, dalamnya juga ada masyarakat yang akan dilayani sebagai konsekuensi logis dari tanggung jawab lingkungan di sekitar. Jadi lumayan komplit untuk mendapatkan bagaimana mengenai membangun suatu kesuksesan di dalam corporate communication campaign. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu monggo silahkan bisa bisa bersharing lebih banyak. Kalau untuk corporate communication campaign itu yang mana aja bisa nanti di-sharekan. Nah, karena saya yakin para narasumber kita itu tidak hanya kuat di CSR-nya, tapi mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam hal mengkomunikasikan yang lain. Karena ini judulnya adalah corporate communication gitu. Jadi strategi-strategi perusahaan, visinya perusahaan itu seperti apa? Apa sih perusahaan itu? Apakah nunggu perusahaan itu sudah besar baru memiliki suatu head communication? Bu, bagaimana kalau perusahaanku tidak seperti itu, tapi masih dalam proses birth gitu kan ya, masih masih bayi atau masih masa pertumbuhan. Nah, di sini nanti monggo silahkan apa sih keuntungannya gitu kan. Saya yakin lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya gitu loh. Karena kalau kita bicara keuntungannya, kalau dari awal kita mempunyai corporate communication yang bagus, nah Bapak Ibu yang bisa produk dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa terima di dalam masyarakat juga akan melihat, wah bonafit juga nih ya, yang namanya corporate-nya wah keren juga nih ya, meskipun itu katakanlah perusahaannya mungkin masih baru. Nah di sini yang perlu saya tekankan Mbak Vici kepada teman-teman peserta webinar yang lain, supaya dalam tanda kutip tidak minder bahwa corporate communication tidak harus dengan perusahaan yang sudah mapan atau perusahaan yang memang sudah memiliki skala besar. Tidak, komunikasikan korporasi Anda, perusahaan Anda kecil besar ya. Silahkan nikmatin materinya di sini yang disediakan sama AMA dengan pembicara Ibu Puspa Miranti, Departemen Head of Corporate Communication and CSR PT Sanggar Sarana Baja, dan di mana ada hostnya juga ya yang akan membantu memoderatorin yang sama-sama juga menguasai di bidang CSR spesialisnya, Ibu Nadia Rahmawati.
Begitu pembukaan dari saya, semoga menginspirasi Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan merasa minder, jangan merasa bahwa materi ini hanya untuk perusahaan-perusahaan gede yang membutuhkan. Tidak. Komunikasikan perusahaan kita ya, kecil besar, mulai kita sama-sama bersharing, sama-sama belajar bagaimana meningkatkan kualitas dari corporate communication tadi menjadi suatu corporate communication campaign yang Bapak Ibu bisa bangun. Terima kasih Mbak Vici, saya serahkan kepada Mbak Vici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini karena selanjutnya ini harusnya dari perwakilan Perhumas ya, tapi karena belum bisa bergabung, boleh nih kita ke perwakilan MSI dulu. Ini ada Pak Luki ya. Jadi Pak Luki ini biasanya kalau di perusahaan kita juga sangat concern dan selalu mengawal pelatihan dan sertifikasi BNSP untuk bidang PR ya. Jadi karena orang media juga concern di PR, monggo nih Pak Luki silahkan menyampaikan opening speech untuk sore hari ini. Silakan Pak Luki. Terima kasih Mbak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak bicara tadi. Bu Catur sudah memberi background yang sangat lengkap tentang kegiatan yang akan kita selenggarakan. Tetapi intinya saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada AMA Surabaya, kepada Perhumas, dan tentu kepada pembicara kita Bu Puspa dari PT Sanggar Sarana Baja. Nah ini seri terakhir. Kalau kita kemarin sudah mendengarkan bagaimana dari industri seperti Pelindo, juga sudah ada pembicara dari industri migas, dan ada Pak Agung yang minggu lalu itu dia lebih banyak pernah di beberapa perusahaan termasuk di Aqua, sekarang di TV. Apa yang dipaparkan Bu Catur, Bu Puspa nanti semoga bisa melengkapi pemahaman teman-teman tentang industri PR kalau ingin berkarir di sana atau sekarang sudah merintis karir di sana. Mungkin itu Mbak Nani, sekali lagi terima kasih juga termasuk pada sahabat-sahabat Mercury, Radio Mercury yang selama ini sudah mendukung MSI. Nah, mungkin itu, selamat menikmati untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik bersama MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya sambutan of consulting begitu ya. Benar yang disampaikan oleh Bu Catur tadi dan dilengkapi oleh Pak Luki begitu ya. Kalau misalnya kita ikut PR series ini nggak harus kok ini buat perusahaan-perusahaan aja begitu ya. Tapi bagi siapapun yang ingin berkarir di dunia PR begitu ya, atau sedang ingin merintis usahanya dan itu membutuhkan gimana sih strategi biar punya campaign komunikasi yang sukses. Nah, itu udah tepat banget bergabung di webinar sore hari ini. Oke. Saya ucapkan lagi selamat sore untuk sahabat Mercury yang mungkin baru saja bergabung begitu ya. Selamat sore juga untuk seluruh anggota dari AMA Surabaya dan juga Perhumas Surabaya. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan saya serahkan ke moderator hari ini ya. Mbak Nadia sudah bergabung ya? Ya, Mbak Nani. Oke, silakan. Sekarang sepenuhnya kendalinya saya serahkan kepada Mbak Nadia. Monggo. Oke, terima kasih Mbak. Dalam memperkenalkan suatu inisiatif ataupun produk terbarunya kepada khalayak ramai. Oleh karena itu, untuk membuat corporate communication campaign, pastinya kita butuh dukungan amunisi yang tepat nih. Mulai dari memahami brand value-nya, memahami tren apa sih yang lagi berkembang di market saat ini, dan juga pastinya menentukan media apa yang akan digunakan supaya sesuai dengan arah yang akan dituju.
Nah, hari ini kita akan membahas materi tersebut secara detail bersama Mbak Puspa Miranti. Izinkan saya share screen untuk CV Mbak Puspa ya. Oke. Mbak Puspa Miranti ini saat ini adalah menjabat sebagai Departemen Head of Korkom, CSR, dan Korsek PT Sanggar Sarana Baja. Beliau sudah mengikuti beberapa sertifikasi maupun akreditasi seperti yang bisa dilihat. Salah satunya adalah sudah certified sebagai BNSP for Associate Supervisor Public Relation. Nah, ini salah satu program yang diadakan oleh MSI ini gitu. Sebelum menjabat sebagai Departemen Head of Korkom, CSR, dan Korsek, Mbak Puspa juga sempat menjabat sebagai Employee Engagement Analyst. Jadi nanti kita akan banyak bercerita tidak hanya bagaimana membangun corporate communication campaign ke eksternal, tapi juga ke internal nih, gitu. Bisa dilihat ya achievement Mbak Puspa selama menjabat di PT Sanggar Sarana Baja. Salah satu yang membanggakan adalah berhasil membawa SSB mendapatkan 3-star Top CSR Award. Nah, untuk mungkin nanti yang pengen mengenal Mbak Puspa lebih jauh secara personal, boleh silahkan di-follow LinkedIn dan Instagramnya Mbak Puspa, atau mau bertanya-tanya lebih lanjut terkait materi hari ini juga bisa kontak ke emailnya Mbak Puspa. Oke, sebelum kita mulai ke pemaparan materi dari Mbak Puspa, saya ingin memberitahukan lagi kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang hadir di sesi hari ini, jika ada pertanyaan, nanti silakan disampaikan di sesi akhir setelah pemaparan materi, atau mungkin ada yang berkendala untuk open cam atau open mic, silakan disampaikan di kolom chat. Jangan lupa tuliskan nama lengkap, supaya nanti saya bisa membacakan untuk dijawab oleh Mbak Puspa. Sesi hari ini akan kita buat sesantai dan sefun mungkin, jadi silahkan siapkan catatan, mungkin yang mau sambil ngopi, sambil ngeteh, atau sambil nyemil, silahkan. Tanpa menunggu lama lagi, Mbak Puspa, the stage is yours. Oke, thank you Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan selamat bergabung sahabat Merkuri Surabaya dari Merkuri FM, dan juga terima kasih Ibu Catur sudah membuka untuk webinar siang ini ya dari Alma Surabaya dan juga Perhumas Surabaya, serta terima kasih dari MSI Pak Luki sudah mempunyai saya di sini sebagai pembicara. Bentar, saya akan coba share screen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sudah terlihat ya? Oke, sebenarnya siang ini kita diskusi aja, santai aja, karena kebetulan juga saya bukan begitu ahli-ahli banget, ya, tapi maksudnya kita share aja pengalaman. Kebetulan saya juga udah dapat pengalaman ini dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih dulu mengetahui tentang corporate communication. Nah, jika kita bisa lihat di sini, bagaimana sih cara membangun untuk yang suksesnya terkait dengan corporate communication campaign. Nah, kita langsung aja ya. Nah, kalau teman-teman itu apa sih what is corporate communication? Apa sih corporate communication gitu ya? Apa sih bedanya sama public relation gitu ya? Sebenarnya sih sama-sama aja gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat di sini untuk definisi detailnya adalah jadi serangkaian kegiatan yang mengelola dan mengatur semua komunikasi, mau komunikasi internal ataupun eksternal yang bertujuan untuk menciptakan sudut pandang positif terkait dengan perusahaan gitu ya di antara para stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan gitu. Nah, pemangku kepentingan perusahaan ini siapa aja? Banyak banget ini pemangku kepentingan perusahaan. Ada internal dan juga eksternal. Kalau dari teman-teman public relation atau dari corporate communication ada teman-teman jurnalis. Kalau dari CSR itu ada local community dan lain-lain seperti itu, dan dari marketing mungkin atau dari sales ada customer. Nah, itu banyak sekali untuk stakeholder kita, dan mungkin kalau untuk rekan-rekan atau kakak-kakak yang baru lulus gitu ya, dan alhamdulillah berkecimpung di corporate communication, bagaimana cara mengetahuinya stakeholder kita tuh siapa aja sih, dan bagaimana impact-nya, bagaimana kita treat mereka, itu mungkin yang harus diperhatikan adalah stakeholder mapping. Itu nanti teman-teman atau kakak-kakak, Bapak Ibu semua di sini bisa melakukan stakeholder mapping. Di mapping dulu nih, eksternalnya siapa, internalnya siapa, impact-nya seperti apa, dan bagaimana kita men-treat-nya, itu juga ada tuh nanti di stakeholder mapping gitu ya. Nah,
kalau kita bisa mengklasifikasikan jenis-jenis kegiatan komunikasi itu ada apa aja sih? Yang pertama ada jurnalistik, ada event, dan juga ada campaign. Nah, jurnalistik ini mungkin teman-teman yang dari jurnalistik atau dari Mercury Surabaya ini pasti udah ngerti jurnalistik apa sih? Mulai laporan harian, menarik khalayak gitu ya, mulai dari peliputan sampai penyebaran kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dunia. Lalu terkait dengan event adalah suatu peristiwa yang diselenggarakan untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada audiens sasaran tertentu gitu ya. Dan terakhir yang akan kita bahas pada siang ini yaitu terkait dengan campaign atau kampanye kalau bahasa Indonesianya, tapi bukan kampanye untuk partai politik, beda ya. Ini campaign perusahaan. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk menunjang dan meningkatkan proses pelaksanaan terencana agar dapat mempengaruhi sasaran tertentu. Nah, mempengaruhi atau menginfluence secara positif ya terkait dengan campaign ini. Next. Ini ya. Nah, kenapa sih kita butuh gitu ya? Kenapa gitu kita butuh untuk corporate campaign, corporate communication campaign ini kan perusahaan kita udah terkenal, kan orang-orang udah tahu seperti itu, ya enggak juga gitu. Jadi kita butuhkan agar apa? Kita membangun positive reputation gitu ya, kita mendapatkan positive reputasi di mata masyarakat, di mata customer kita, dan di mata para stakeholder kita. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai di Korkom atau di PR gitu, atau yang baru ditransfer ke Korkom atau ke PR dari departemen lain, mungkin masih bingung bagaimana ya caranya kita membuat corporate campaign nih, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, yang diharuskan pertama-tama adalah kita set dulu objektifnya, apa sih yang mau kita capai gitu ya, tujuannya apa gitu yang mau kita capai, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus tahu nih targetnya ini siapa yang kita sasar, siapa yang kita tuju gitu. Apakah untuk internal aja, atau untuk eksternal, atau bahkan bisa lebih dari itu. Oke, nah pada saat kita membuat corporate campaign ini, kita juga harus tahu pesan apa yang ingin kita sampaikan sih, dan kita juga harus melakukan research nih. Nanti kita akan bahas detail satu-satu ya. Lalu kita membuat plan untuk media komunikasinya, kita mau melalui apa nih menyampaikan pesan ini, kita melalui apa gitu ya, kanal-kanal mana aja yang bisa kita sasar gitu ya. Lalu jika dibutuhkan ada spokesperson, kita harus mengetahui siapa spokesperson yang tepat untuk melakukan campaign ini, seperti itu. Dan juga ujung-ujungnya duit nih yang Mbak Nadia ya, kita harus membuat budget gitu. Kalau UUD ujung-ujungnya duit nih biasanya nih emak-emak nih yang udah pada detail banget. Kita harus set up budget selama 1 tahun terkait dengan campaign-campaign kita. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui seberapa suksesnya campaign kita, bukan berarti produk atau kampanye kita atau sebuah program kita sudah terkenal sama orang banyak gitu, bukan berarti kita sukses gitu, enggak juga gitu. Jadi nanti ada tool tersendiri buat mengevaluasi seberapa besar sih impact-nya dari kampanye kita, seberapa besar dari program ini, seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah set objektif. Nah, what's the goal? Apa sih tujuannya untuk kampanye ini dilakukan untuk apa? Nah, kalau yang saya dan tim saya lakukan adalah untuk yang di SSB gitu ya, di Sanggar Sarana Baja, adalah terkait dengan pada saat pandemi kemarin kita harus mengeluarkan campaign terkait dengan COVID itu seminggu 2 kali. Pada saat lagi Delta kemarin, lagi tinggi-tingginya, lagi Omikron juga, kita harus mengingatkan karyawan kita agar tetap mematuhi prokes kesehatan gitu ya, protokol kesehatan secara ketat. Kayak gitu. Walaupun sempat kemarin sudah melandai gitu ya, nah tapi tetap kita harus mengingatkan. Nah, yang kedua ini adalah terkait dengan national greeting. Oh, ini enggak ya. Oke, dari itu. Nah, ini bagaimana kita terkait dengan Hari Kartini gitu, kita mempromosikan atau kita mengkampanyekan terkait dengan Kartini SSB nih. Nah, ini teman-teman yang bekerja di workshop, mereka bekerja di site gitu ya, mereka turun langsung ke lapangan, mereka melihat pengecekan bagaimana unit-unit kita dibangun, dirakit seperti itu, dan mereka berkoordinasi dengan teman-teman welder di lapangan. Ini benar-benar sangat kita apresiasi sekali gitu ya.
Nah, yang terkait ini juga tujuannya adalah kita mau menyampaikan visi terbaru dari perusahaan. Jika visi perusahaan berubah atau ada turunan visi, kayak kemarin kita melakukan kampanye KKJ namanya Karya Kinerja Juara, bagaimana kita menggaungkan terus-menerus agar karyawan juga mempunyai spirit yang sama gitu terkait dengan visi terbaru atau tagline terbaru ini, seperti itu. Nah, yang next-nya adalah sorry, terkait dengan penipuan nih, awareness terkait dengan penipuan rekrutmen. Jadi ada penipuan di salah satu site kita di Papua. Nah, berawalnya dari Facebook gitu ya. Jadi bukan Facebook resmi perusahaan, diinformasikan bahwa ada rekrutmen terkait dengan SSB. SSB ini adalah kan salah satu anak perusahaan dari Trakindo Utama ya, di mana memang bergerak di bidang engineering dan juga support untuk alat berat. Nah, dengan ada ini kita bisa lakukan apa? Oh, agar calon-calon kandidat kita, calon-calon karyawan kita yang mau join dengan kita aware terkait dengan bahwa SSB tidak pernah memungut apapun gitu ya terkait dengan proses wawancara ataupun apapun itu gitu. Jadi kita publish, kita upload ke media sosial resmi kita upload ke website kita juga, dan juga kita sebarkan ini ke internal kita juga gitu. Jadi misalkan nanti ada karyawan yang mempunyai saudara atau kerabat yang mau join dengan SSB, sudah tahu gitu bahwa SSB tidak ada pemungutan biaya apapun terkait dengan wawancara ataupun dengan rekrutmen seperti itu. Bahkan kemarin kalau salah kita juga sempat WA blast. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan ESG campaign. Sorry. Nah, ESG campaign mungkin untuk teman-teman yang belum tahu adalah ESG adalah Environment, Social, and Governance, di mana kita lagi menggaungkan untuk tidak menggunakan botol sekali pakai. Jadi kita memberikan tumbler ke rekan-rekan yang kebetulan ada di Batu Hijau di Sumbawa. Jadi untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Jadi teman-teman ini tidak boleh membawa botol plastik dan mengurangi sampah plastik seperti itu. Ini yang kita lakukan di sana di Batu Hijau. Lanjut ke campaign otomasi, karena kemarin juga karena pandemi juga, jadi mau tidak mau kita harus bergerak ke digitalisasi, harus ke otomasi. Semua proses yang ada di internal kami pun juga saat ini alhamdulillah di tim Korkom dan CSR SSB itu sudah menggunakan administrasinya, yaitu melalui SharePoint atau melalui OneDrive gitu. Jadi semuanya udah terotomasikan, tidak ada lagi paper lagi yang kami proses gitu ya, jadi semuanya bisa langsung online melalui aplikasi. Nah, ini sebenarnya automation campaign ini yang kita lakukan yaitu pembagian e-kalender ke semua karyawan. Sebenarnya sebagai salah satu otomasi juga dan juga bagian dari ESG. Kenapa bagian dari ESG? Karena kita mengurangi produksi kalender, yaitu penggunaan kertas kan kita kurangi, dan juga ini nanti karyawan bisa mengakses melalui link yang kita share yaitu menggunakan Flipbook. Jadi nanti mungkin teman-teman yang mau bikin campaign secara elektrik gitu ya bisa juga menggunakan Flipbook. Banyak banget tools-tools yang ada di internet saat ini, yaitu bisa digunakan secara gratis seperti itu. Oke, lalu kita ke target audience. Sebenarnya target audience kita siapa sih? Kita harus mapping dulu nih, kita harus tentukan apakah ini untuk internal, untuk karyawan kita sendiri, atau itu untuk eksternal, untuk customer, atau untuk ke local community, atau ke mana, seperti itu ya. Dan terakhir, ada specific audience. Jadi ada juga campaign-campaign yang kita khususkan misalkan untuk level-level dari leader atau di bawah leader seperti itu. Nah, ini contohnya untuk eksternal, kemarin kita baru mengadakan engineer management training, di mana ini kita mengkampanyekan terus di media sosial kita, dan kita mau mencoba untuk merekrut rekan-rekan engineer yang baru pada lulus, seperti itu. Dan ini untuk campaign-nya. Ini kita blast di internal kita dan juga kita blast di eksternal. Lalu ke message and research. Jadi sebelum kita atau pada saat kita membuat campaign, kita harus tentukan nih key message-nya apa sih? Key point yang akan disampaikan itu apa? Terus nanti kita tugasnya dari Korkom dan PR itu akan mengembangkan menjadi sebuah cerita gitu ya dari campaign tersebut. Lalu kita juga harus bikin nih yang punchline-nya ini, ibarat katanya yang nonjoknya ini apa sih? Yang nendang ini apa sih? Yang kira-kira yang nampol ini apa sih? Yang nampol kira-kira
dari calon customer yang mau beli produk kita atau yang mau memakai jasa kita seperti itu. Dan juga tagline-nya apa sih agar teman-teman atau agar yang lainnya tahu nih, eksternal pada tahu, oh kalau ini tuh perusahaan si A gitu, oh kalau ini tuh perusahaan si B. Seperti kayak misalkan Shopee gitu ya, Shopee COD udah pasti kan itu Shopee gitu, nggak ada yang lain. Lalu yang kedua, kita juga harus melakukan riset. Riset itu bisa dilakukan survei dan juga kita bisa benchmarking sebenarnya. Benchmarking itu kita bisa lihat dari perusahaan sebelah nih, yang misalkan kompetitor kita. Mereka lagi bikin campaign, ternyata campaign-nya ini mirip-mirip gitu. Nah, kita juga mungkin kita bisa replika juga, tapi jangan plek-ketiplek ya. Maksudnya kita juga bisa, oh kita ternyata bisa melakukan yang lebih baik gitu. Itu juga kita harus lakukan. Jadi kita jangan berpuas diri, kita merasa bahwa wah yang sudah dilakukan perusahaan gue udah paling bagus kok, enggak gitu, jangan sampai gitu ya. Jadi kita harus melihat gimana sih di luar sana seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di kita itu setiap kita melakukan campaign terkait dengan produk atau apapun itu, kita selalu menggunakan tagline atau hashtag itu ya. Kalau di Instagram kita menggunakan hashtag PTSSB Your Engineering Partner Through Life. Ini di semua campaign kita. Jadi biar apa? Biar orang-orang tahu bahwa SSB ini ya memang perusahaan engineering seperti itu. Lalu kita masuk ke media communication plan. Nah, pada saat kita membuat media communication plan ini, apa yang harus kita buat? Yang pertama adalah kita harus membuat corporate calendar. Kalau misalkan kita nggak bisa corporate calendar, karena itu kan satu perusahaan besar, kita bisa membuat seperti corporate communication activity atau corporate communication plan. Pada 1 tahun itu apa sih yang akan dilakukan? Oh, oke, di bulan Januari ini ada apa aja, di bulan Februari ada apa aja, sampai ke Desember. Ini nih yang harus kita buat agar apa? Agar kita bisa menentukan ke depannya nih langkah-langkah apa aja, dan jangan sampai kampanye ternyata beruntutan gitu, atau kampanye nabrak-nabrak, atau bahkan ada juga misalkan ternyata kampanye dalam 1 bulan nggak ada sama sekali seperti itu. Jadi kita harus mapping itu di awal. Kita harus membuat corporate calendar atau PR calendar atau Corcom calendar atau CSR activity plan seperti itu. Itu dalam 1 tahun itu harus kita buat agar kita lebih terarah untuk kampanye. Dan yang kedua, media communication channel. Kanal komunikasi apa aja sih yang mau kita tuju gitu ya? Apa aja? Apakah cukup di internal aja melalui email blast, atau kita bisa menggunakan WA blast, atau juga kita bisa menggunakan website, ataupun kita juga bisa menggunakan media sosial, atau bahkan mungkin kita bisa sharing dengan teman-teman jurnalis atau apapun itu yang harus kita define. Nah, yang ketiga ujung-ujungnya duit lagi nih, budgeting gitu. Karena kita udah tahu dari Januari sampai Desember kita mau bikin apa aja nih kampanyenya, kita bisa propose ke atasan kita, atau bisa propose ke Departemen Finance gitu, bahwa untuk tahun ini kita membutuhkan budget sekian juta. Kita butuh budget berapa ratus juta dan berapa ratus miliar itu. Seperti itu. Nah, aku mungkin bisa share sedikit terkait dengan corporate calendar SSB yang udah pernah kita buat. Nah, di sini kita bisa terlihat nih, karena ini satu perusahaan ya, jadi ada corporate secretary juga terkait dengan joint board, business review, dan juga ada greeting-greeting seperti tahun baru Imlek, dan juga Isra Mi'raj seperti itu. Nah, ini juga bisa dilihat lagi ya teman-teman ya, ketika kita melakukan campaign seperti itu, nanti kan ada evaluasi, ada beberapa revisi atau ada beberapa improvement yang ternyata nggak bisa nih kita lakukan di media sosial. Contohnya yang seperti dilakukan oleh teman-teman SSB ya seperti greeting tahun baru Imlek ataupun yang lainnya. Isra Mi'raj itu ternyata membuat engagement rate di media sosial kita menurun gitu. Jadi untuk yang greeting ini hanya kita blast di internal kita seperti itu. Lalu juga ada hari raya Nyepi, ada FGD, ada HSE gitu. Jadi ini kita berkoordinasi dengan departemen-departemen lain, di departemen kamu ada apa gitu. Terus gitu kita collect jadi satu, dan ini merupakan menjadi corporate calendar di satu perusahaan, dan ini kita share ke teman-teman leader, biar leader tersebut yang akan menginformasikan ke bawahannya seperti itu. Dan juga nih sampai ada penilaian PMD ya, KPI tengah tahun. Oke, kita lanjut ke spokesperson. Jadi spokesperson atau juru bicara. Nah,
Sebelum kita menunjuk spokesperson, kita harus memilih dulu nih siapa sih yang paling tepat. Jika itu terkait dengan kecelakaan kerja ataupun apapun itu, mungkin BOD manajemen sampai ke safety leader masih related gitu ya. Terus misalkan terjadi apa yang ada di operation gitu, itu operation leader masih cukup. Dan juga kita selaku public relation ataupun selaku corporate communication itu juga bisa menjadi spokesperson dari perusahaan. Tapi mungkin dicek lagi ya, apakah ada SOP tersendiri gitu untuk spokesperson. Kalau di kami spokesperson-nya ditujukan yaitu ke BOD seperti itu. Lalu setelah kita memilih gitu ya untuk spokesperson-nya siapa, Bapak, kita brief ya Pak, Bapak jadi harus menyampaikan datanya. Grafik, jika ada grafik penjualan yang meningkat atau data apapun itu, amit-amit gitu ya, jangan sampai kejadian jika ada kecelakaan, oh yang terdampak ini Pak, gitu. Seperti itu, kita harus brief datanya secara detail. Lalu kita juga harus menyampaikan 5W1H gitu ya, siapa aja, apa sih yang terjadi seperti itu, dan juga bagaimana. Ini nih harus detail. Agar kenapa? Agar ketika nanti spokesperson tersebut ditanyain oleh jurnalis, ditanyain oleh stakeholder, itu bisa menyampaikannya dengan tepat gitu ya. Lalu kita juga harus mengetahui audiensnya. Kita menunjuk si Bapak A untuk internal itu masih oke. Tapi kalau untuk Bapak A, untuk eksternal itu udah nggak oke. Kenapa? Karena figurnya kurang bagus atau kurang luas kayak gitu. Nah, itu tuh kita harus tahu dulu gitu ya, spokesperson ini untuk siapa. Lalu juga kita harus mengetahui nih karakter-karakter jurnalis, kan ada kadang yang iya gitu ya, iya aja gitu terkait dengan wawancara spokesperson atau juru bicara. Ada juga yang menyecer pertanyaannya. Jadi kita juga harus menyiapkan spokesperson, Pak, nanti tolong ya kalau dicecer sama wartawan, Bapak harus tenang, Bapak juga harus menyampaikannya, Bapak jangan ikut kepancing emosi seperti itu kan. Kadang ada juga yang suka kepancing emosinya malah lebih marah gitu ya ketika ditanya. Nah, itu yang harus kita jagain, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita selaku PR ataupun selaku Korkom harus menemani pada saat wawancara terjadi seperti itu. Lalu juga kita harus mengkontrol gesturnya seperti apa. Kita pilih spokesperson yang bisa percaya diri dan tenang, dan juga intonasi suaranya yang baik itu pada saat menyampaikan suatu pesan seperti itu. Jadi ketika ada kejadian gitu ya, wah ternyata si Bapak ini salah menyampaikan, tapi bagaimana Bapak ini mengoreksi, dan kita selaku PR ataupun selaku corporate communication itu bisa mengoreksi, tapi mengoreksinya jangan lagi di tengah-tengah interview, wah Bapak salah nih gitu, nggak bisa gitu, jangan gitu ya, nanti kesian, bisa jadi Bapak tersebut malu dan juga malah jadi marah gitu sama kita. Mungkin pada saat udah mau selesai, izin menambahkan ya Pak, nah tadi itu seharusnya A, B, C kayak gitu, seperti itu. Jadi teman-teman PR atau teman-teman Korkom jangan langsung menyela di tengah-tengah wawancara gitu, wah Bapak salah nih gitu, jangan seperti itu ya, nanti bisa jadi Bapaknya malu dan juga Bapaknya malah marah sama kita, seperti itu. Nah, ini contohnya kebetulan ini Bapak saya lagi diwawancara terkait dengan program CSR kita. Ada kita teman-teman dari Korkom CSR juga menemani, jangan sampai ada yang terlalu menyecar atau tadi itu ada yang salah penyampaiannya. Oke, agak menarik ya. Karena kita tadi udah set up corporate calendar di bulan Januari, kita akan lakukan apa, Februari kita akan melakukan apa, bisa terlihat gitu. Misalkan di bulan Januari, karena tahun baru, kita juga ada launching produk, oke kita akan melakukan placement di media ABC. Nah, itu udah harus di set up budgetnya. Misalkan kita minimal untuk 1 tahun mengeluarkan press release 6 kali, oke, berarti satu press release kira-kira biayanya berapa, seperti itu. Nah, itu nanti akan dikumpulkan jika kita juga ada kegiatan-kegiatan atau ada event-event, launching segala macam, itu semua dijadiin satu, nanti kita propose ke atasan. Nah, jika teman-teman juga belum punya corporate calendar, bisa dibikin atau bisa dibikin sesimpel terlebih dahulu gitu ya di departemen tersendiri gitu, dipropose ke atasannya. Jika memang atasannya belum punya untuk corporate calendar. Lalu juga ada strategic inisiatif, karena kita udah tahu kita ini dalam 3-5 tahun ke depan mau apa gitu ya. Kalau dari SSB kita mau menaikkan brand awareness kita menjadi top of mind. Bagaimana kalau misalkan customer itu atau potential customer kita untuk engineering
oh itu udah pasti SSB gitu ya. Nah, dari segi inisiatif turunannya apa aja? Apa bukan di media mana aja kita akan melakukan publikasi seperti itu. Lalu activity plan. Nah, activity plan ini bisa lebih rinci lagi. Impact-nya itu lebih besar. Penerima manfaat itu lebih banyak dan juga PR value yang kita melakukan serangkaian untuk campaign kita jangan besar kepala gitu ya, jangan besar kepala bahwa oh campaign gue sukses nih, enggak juga, jangan terlalu percaya diri gitu ya. Kita juga harus melakukan evaluasi. Nah, bagaimana sih untuk melakukan evaluasi dari satu campaign tersebut? Kita harus melakukan checkpoint. Jadi sebelum campaign dilakukan atau campaign mulai, kita harus melakukan checkpoint. Kita cek dulu, oh ini udah selesai, oh ini udah, oh ini belum. Nah ini harus yang disiapkan lagi seperti itu. Jadi kita harus lakukan checkpoint sebelum campaign tersebut dimulai. Yang kedua, kita harus mereview nih ya. Kita bisa review sebelum campaign berlangsung atau pada saat campaign berlangsung. Itu bisa dilakukan monthly, itu bisa dilakukan weekly ataupun sehari-hari gitu ya. Daily review itu harus dilakukan bersama tim. Jika sudah selesai semua, jangan lupa menulis report. Report ini penting sekali. Kenapa? Karena kita bisa tahu mana area improvement jika kita mau melakukan campaign berikutnya, seri campaign berikutnya. Jadi kita harus tahu, oh ternyata di campaign yang ini kekurangannya di sini-sini loh gitu. Jadi untuk next campaign-nya jangan dilakuin lagi ya, seperti itu. Ini salah satu langkah strategi juga ya untuk kita melakukan campaign berikutnya, dan juga ini sebagai arsip kita bahwa kita sudah melakukan campaign ini secara misalkan kita mengeluarkan biaya berapa, impact-nya berapa, seperti itu. Lalu alat ukurnya apa aja sih yang tadi saya bilang? Alat ukurnya itu banyak banget. Jadi kita bisa lihat dari PR value. Apa PR value nanti bisa dicek sendiri masing-masing ya. Kalau untuk di media sosial ada namanya engagement rate. Rumus engagement rate setiap media sosial juga berbeda-beda. Jadi enggak semuanya sama. Lalu ada lagi kalau untuk di program CSR kita punya namanya SROI atau Social Return on Investment. Udah berapa banyak atau berapa impact-nya gitu ya di-convert dengan investasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Dan juga ada AMEC. Nah, ini AMEC juga saya kebetulan juga belum pernah mendapatkan training ini. Mungkin nanti next kalau MSI ada training terkait AMEC mungkin bisa dicolek-colek ke SSB kali ya Mbak Nani atau Mbak Nisa. Oke, nah ini contohnya yang bisa saya share social media campaign yang kita lakukan, yaitu kita berkolaborasi dengan kampus. Nah, bisa lihat di sini bahwa untuk LinkedIn gitu ya, ada engagement rate-nya 36%, terus kita juga ada organic engagement. Ini organic engagement kita alhamdulillah kita sampai saat ini bisa memanage engagement rate di rata-rata 14% kalau nggak salah. Nah, itu sama sekali kita belum melakukan placement apapun gitu ya. Jadi bagaimana kita konsisten, bagaimana kita campaign selalu di prime time. Nah, seperti itu yang harus dijaga oleh teman-teman. Lalu ini untuk Instagram. Nah, Instagram sendiri ada rumusnya tersendiri nih. Jadi engagement rate-nya kita dapatkan 21%, 21,96. Untuk Facebook sendiri ada rumusnya juga, engagement rate-nya 29, kita dapat 29. Nah, itu aja yang bisa saya share ke kakak-kakak semua gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, kalau bisa saya jawab langsung saya jawab, tapi kalau enggak mungkin nanti kita perlu diskusi, nanti akan saya jawab bisa melalui email ataupun bisa melalui lainnya, seperti itu. Itu aja. Thank you Nadia. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya Nat, atau ada yang sudah mulai bertanya nih. Jadi kita langsung aja ke sesi Q&A ya, Mbak Puspa. Oke. Mungkin saya tadi cek di kolom chat sudah ada satu pertanyaan yang masuk
Dari Kakak Widi Aditya. Nah, ini mungkin good questions nih Mbak Puspa buat mereka yang belum tahu bedanya Korkom dan marketing itu apa. Pertanyaannya, tadi disampaikan bahwa kampanye PR dilakukan untuk memperkenalkan perusahaan kita kepada sasaran yang dituju. Nah, apa nih bedanya dengan kegiatan marketing? Silakan mungkin Mbak Puspa dijawab. Oke, Kak Widi Aditya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi perbedaannya Korkom dengan marketing, Korkom sendiri itu adalah bagaimana mempromosikan terkait dengan perusahaan secara garis besarnya gitu ya. Jadi suatu perusahaan ini, perusahaan bergerak di bidang apa, mempunyai lokasi di mana aja, bisnisnya bergerak di bidang apa. Itu untuk corporate communication. Tapi kalau untuk marketing, bagaimana marketing tersebut membantu teman-teman sales untuk menaikkan penjualan. Jadi mempromosikan dari produk-produk, mempromosikan ini loh kalau misalkan kamu beli produk kami, kamu akan mendapatkan ABCD gitu. Dan untuk untuk marketing sendiri itu bisa melalui exhibition, itu bisa juga melalui iklan-iklan, tapi iklannya terkait dengan produk ya, dan juga rilis-rilis terkait dengan produk. Ya seperti itu. Jadi perbedaannya kalau Korkom lebih ke perusahaan secara garis besar, kalau marketing sendiri untuk mempromosikan produk tersebut. Gitu. Oke, beda yang dijual ya Mbak Puspa ya. Kalau Korkom menjual perusahaannya, kalau Markom menjual produk hasil produksi perusahaannya gitu ya. Betul. Bagaimana kalau Korkom lebih menceritakan sih perusahaan ini baiknya seperti apa, kayak gitu sih. Dan tidak hanya bicara soal produk ya, kalau Korkom ya, semua betul. Secara keseluruhan, secara employee-nya diceritakan, secara CSR-nya diceritakan gitu ya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau open cam atau open mic bertanya langsung ke Mbak Puspa. Silahkan, raise hand, Bapak, Ibu, Kakak-Kakak. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya mungkin mau sharing sedikit juga nih bagaimana kita survive ya, alhamdulillah kita bisa memberikan impact ke 500 penerima manfaat terkait dengan corporate social responsibility CSR program yang kita lakukan pada saat pandemi kemarin. Sambil nunggu yang nanya-nanya nih. Mungkin Mbak Nadia bisa share nih, karena Mbak Nadia sebenarnya masih satu tim sama saya ya. Tapi mungkin Mbak Nadia bisa share bagaimana kita mengkonvert, karena kan kalau CSR program tersendiri itu adalah kita harus berkumpul. Sedangkan pada saat pandemi kita nggak bisa ngumpul nih. Nah, apa sih yang kita lakukan? Coba silakan, mungkin Mbak Nadia bisa share terlebih dahulu. Oke, mungkin tadi seperti yang Mbak Puspa sampaikan juga, Bapak Ibu Kakak-Kakak sebelumnya, bahwa kita juga harus terus mengikuti perubahan yang ada di luar ya. Tadi kan saya sempat sampaikan juga di awal bahwa communication atau program apapun kita harus lihat nih kita bisa pakai media atau channel yang mana gitu ya. Kalau misalkan memang secara kerumunan kita tidak boleh membuat suatu campaign corporate kah atau program CSR atau program-program lainnya, kita sekarang sudah mengimplementasikan hybrid event atau online event gitu ya. Salah satunya program-program CSR yang kemudian kita implementasikan dalam bentuk online maupun hybrid gitu. Jadi nggak perlu takut Bapak Ibu Kakak-kakak misalkan aduh perusahaan saya belum terlalu besar kayaknya nggak bisa deh kalau bikin hybrid online offline. Banyak cara menuju pencapaian objektif corporate communication maupun CSR gitu ya, melalui event-event online pun cuman bermodalkan Zoom atau Teams meeting itu tetap bisa berjalan gitu. Mbak Puspa ini udah ada yang raise hand nih tadi nih. Boleh saya persilahkan ya open cam dan open mic. Ada Mbak Dian Purnama Ayu dari PTSM. Silahkan Mbak Dian untuk bertanya kepada Mbak Puspa. Ya, makasih ya Mbak Nadia. Selamat sore Mbak Puspa. Saya tertarik banget ya dengan materi yang disampaikan dan saya tertarik dengan slide yang terakhir. Mungkin bisa ditampilin nggak ya Mbak? Boleh. Yang media sosial ada IG segala macam. Nah itu kan ada, bisa dijelasin lebih detail nggak? Persen yang ini ya? Ya, ini ya? Nah iya benar. Nah ini bisa dijelaskan lebih detail nggak? Persentasenya itu apakah berdasarkan dari target? Misalnya kita target 100 reaction, kita dapat sekian, makanya persentase sekian itu bisa dijelasin nggak Mbak? Oke, nah ini thank you Mbak Dian untuk pertanyaannya terkait dengan engagement rate. Jadi sebenarnya setiap media sosial beda-beda ya Mbak Dian ya untuk rumusnya. Nah, yang kamu harus tetapkan targetnya adalah
engagement rate ya. Jadi jangan targetnya ada, kalau di kita KPI kita sendiri, KPI departemen aku sendiri gitu ya, KPI Scorecom adalah bagaimana engagement rate rata-rata dari media sosial yang visual yang kita punyai gitu ya. Jadi jangan ditargetin misalkan 100 like, 100 komen atau apapun itu gitu ya. Jangan terkait dengan like atau komen. Jadi yang harus ditentukan adalah engagement rate. Nanti mungkin engagement rate-nya bisa googling sendiri caranya seperti apa. Itu ada rumusnya. Jadi organic impression itu dikali dengan dibagi dengan reaction seperti itu. Nah, untungnya kalau di LinkedIn ini udah keluar nih engagement rate-nya nih Mbak Dian. Itu. Nah, tapi kalau untuk yang di Facebook sama di Instagram itu kita harus hitung ulang tuh. Kita harus hitung ulang karena rumusnya beda-beda. Kalau engagement rate-nya di Facebook beda, engagement rate-nya di Instagram itu beda, seperti itu. Nah, kalau untuk yang LinkedIn memang dia udah ada nih. Jadi kalau kita ke LinkedIn-nya official gitu ya perusahaan, itu udah akan keluar. Dan untungnya di LinkedIn gitu bisa terlihat tuh grafiknya tuh Mbak Dian. Misalkan bulan ini kita naik berapa, ini turun berapa, seperti itu. Nah, kalau LinkedIn kita kan karena dari tim saya ini, dari tim kita nih ada Mas Husen juga ada di sini, Mas Husen, Mbak Nadia sama Mas Irwan. Kita nge-link kan langsung ke media sosial perusahaan, kelihatan tuh misalkan minggu ini kita mendapatkan follower 45, itu ada notifikasinya. Nah, sama yang harus ini juga ya Mbak Dian, harus ditetapkan juga, jangan berdasarkan follower untuk target gitu ya, karena ya alhamdulillah syukur-syukur followernya nambah gitu, tapi itu bukan suatu ukuran. Kenapa? Karena ukuran itu bisa dilihat dari engagement rate. Jadi seberapa engage-nya dari campaign-campaign kita, media sosial kita, seperti itu. Jadi untuk targetnya jangan berdasarkan like, jangan berdasarkan komen, jangan berdasarkan follower, tapi kita harus berdasarkan engagement rate. Nah, itu nanti bisa terlihat tuh. Misalkan kalau di kita gitu ya, mungkin saya kasih tips sedikit gitu ya, kalau foto-foto itu kan akan langsung muncul tuh semuanya di satu page. Nah, kita mensiasatinya seperti apa? Kita bikin PDF. Kenapa bikin PDF? Karena kalau kita bikin PDF, itu orang akan ngeklik. Dia kalau untuk mau lanjut ke foto berikutnya, itu akan diklik next seperti itu. Nah, kalau misalkan foto JPEG ataupun image gitu ya Mbak Dian, itu nanti akan langsung ada di feed kita. Jadi orang ya, udah kelihatan semua nih foto, cuma gini doang gitu. Nah, kalau PDF, jadi dia ini seperti ini. Ini kan kalau bisa kita lihat nih ya, ini kan ada next-nya nih. Ada tombol buat next. Nah, ketika dia next, itu akan lebih tinggi lagi dapat engagement rate-nya. Kenapa? Karena dia akan lebih lama stay di campaign tersebut. Gitu. Menjawab nggak kira-kira? Iya, dapat gambaran deh. Oke, Mbak Dian. Thank you, Mbak Dian. Jadi, bagaimana kita membuat konten semenarik mungkin supaya orang tuh mau baca, mau lihat, mau klik next gitu Mbak Puspa ya, supaya engagement rate-nya bisa bagus gitu berarti ya. Oke, terima kasih Mbak Dian. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada di kolom chat, saya bacakan yang di kolom chat terlebih dahulu ya. Ada dari Mbak Marina Berlian. Kak Puspa, boleh dong tolong share more about employee engagement. Nih, tentang employee engagement nih. Dan internal activity yang berkaitan sama employee. Mungkin hubungannya dengan communication seperti apa nih Mbak Puspa kalau ke internal? Silahkan. Oke, thank you pertanyaannya untuk Kak Marina ya. Oke, mungkin Kak Marina baru berkecimpung di employee engagement. Jadi employee engagement waktu itu, waktu saya di employee engagement adalah bagaimana kita, yang pertama yang dilakukan adalah employee engagement survey. Jadi bagaimana karyawan ini menilai perusahaan ini seperti apa sih? Kenapa? Biar kita tahu apa sih pain point-nya gitu ya. Pain point perusahaan ini, ternyata kurangnya ini loh, leader-leader itu kurang turun ke jalan, kurang turun ke operasional gitu ya. Kurang terlihat. Saya nggak tahu manajemen saya tuh siapa aja, saya nggak tahu kayak gitu. Nah, itu tuh harus dilakukan. Pertama adalah employee engagement survey. Agar apa? Agar melihat employee kita ini menilai perusahaan seperti apa sih, seperti itu kan. Ya ternyata ya
paling biasa ya kalau yang kemarin-kemarin dilakukan itu biasanya benefit gitu ya. Oh ternyata gajinya kurang gitu ya. Ternyata pada saat kita koordinasi dengan teman-teman HRD gitu ya, bahwa gaji kita udah di atas rata-rata kok, seperti itu. Nah mungkin yang bisa dilakukan adalah pertama itu kita lihat dulu kalau di Korkomnya mungkin bisa dilihat dari brand health check. Jadi bagaimana kita mengecek employee ini sebenarnya satisfy nggak sih sama perusahaan, apa sih yang diinginkan sama employee gitu ya dengan perusahaan ini, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita sudah tahu, kita bisa buat FGD fokus group discussion kecil-kecilan gitu ya Mbak Marina. Kamu bisa bikin gitu ya sama beberapa orang atau mungkin sama milenial sama Gen Z, Gen Y gitu jika ada di perusahaannya. Apa sih kira-kira apa sih misalkan ada pain point-nya turnover karyawan ini tinggi sekali. Kenapa sih? Ternyata bisa juga mereka sebenarnya kalau milenial itu atau Gen Z, Gen Y itu mereka nggak masalah mereka overtime, tapi apa? Mereka nggak mau dituntut. Misalkan kamu harus kerja dari jam 8 sampai jam 5 di kantor, itu nggak mau. Mereka maunya dibebasin, tapi mereka semua mendeliver pekerjaan seperti itu. Nah itu yang kedua, bikin FGD. Nah lanjutnya juga bisa bikin misalkan lomba-lomba. Kalau yang saya bikin waktu itu, kita pernah bikin misalkan lomba foto kontes dari karyawan gitu. Dan yang berikutnya akan kita lakukan yaitu misalkan ketika nanti karyawan memberikan atau menjadi kontributor dari media sosial, itu nanti akan mendapatkan kredit, misalkan foto atau video ini diambil gambar oleh siapa gitu. Jadi karyawan merasa bangga, oh gue di-mention nih di website atau di media sosial perusahaan, seperti itu. Dan lebih banyak lakukan misalkan town hall juga itu harus dilakukan, bagaimana manajemen menyampaikan message-nya dari atas ke bawah gitu ya. Tapi di town hall itu nggak hanya dari direksi ataupun dari BOD gitu ya Mbak Marina. Nanti Mbak Marina juga bisa bikin town hall per area. Misalkan kalau ada cabang di mana, di Sumatera, ada cabang di Jawa, ada cabang di Kalimantan, itu harus dibikin kecil-kecilan. Nanti kita minta dari para leadernya itu di area tersebut, Bapak kan udah datang di town hall kemarin, Bapak tolong sampaikan, Bapak bikin dokumentasinya, Bapak bikin absensinya berapa orang yang datang, seperti itu. Agar apa? Agar tersampaikan dari message dari BOD sampai ke operation level, seperti itu. Seperti itu. Sama paling bikin 17-an, bikin halal bihalal, bikin buka puasa bersama, bikin employee gathering, bikin family gathering. Kalau misalkan memang budgetnya masih terbatas ya nggak apa-apa, mungkin bisa bikin secara online atau mungkin bisa yang penting ngumpul dulu aja gitu ya. Kalau dulu kita sebelum pandemi kita sering kita nggak nyewa tempat, tapi di kantor kita di lorong seperti itu kita bikin lomba 17-an, mulai dari pakaian adat, terus gitu juga ada lomba makan donat, terus gitu juga ada make up tapi mata ditutup kayak gitu. Small thing aja sih kadang-kadang gitu Mbak Marina, tapi karyawan merasa gue dianggap sama perusahaan, seperti itu. Gitu sih Mbak Marina, semoga menjawab ya. Oke, jadi kurang lebih ada 2 kategori ya Mbak Puspa, selain menyampaikan terkait apa sih kebijakan-kebijakan perusahaan terbaru gitu ya, atau informasi-informasi terkait update perusahaan yang perlu diketahui karyawan, tapi kita juga bisa bikin fun session gitu untuk meningkatkan engagement karyawan terhadap perusahaan. Oke, selanjutnya udah ada yang resen lagi nih Mbak Puspa, ada Mbak Alifatur Rohmah dari LPM UKP. Silakan Mbak Alif disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Alif ya. Ya, perkenalkan saya Alifatur Rohmah, salah satu humas di BLU LPM UKP di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke. Ini belum lama juga bergabung di sini dan masih perlu banyak belajar. Jadi saya ikut acara ini. Gitu. Gini Mbak, kalau yang pertama pengen saya tahu itu jurusannya dulu Mbak Puspa dan Mbak Nadia kuliahnya itu apa sih kayak gitu kan, tadi kan belum ini ya. Soalnya sekarang terjunnya di CSR gitu. Apakah relate atau enggak? Kalau misalnya enggak, kenapa akhirnya bisa gitu di dunia CSR gitu. Kemudian yang kedua, saya tadi sempat ngecek Instagramnya PT Sarana Baja ya. Nah itu kan postingan pertamanya itu kalau nggak salah tadi 2020 gitu ya Mbak.
Jadi belum lama. Nah, apakah memang Instagram ini bukan menjadi fokus utama dari PT SSB, atau mungkin semua media sosial bukan fokus utama karena ada fokus lain gitu ya, kan barangkali bergantung dari jenis usahanya perusahaan itu sendiri gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait kerjasama dengan media. Apakah pernah nih kerjasama dengan media mungkin untuk apa ya, meningkatkan ininya ya, pemberitaan atau apa gitu, ada nggak gitu? 3 itu aja Mbak. Terima kasih. Thank you Mbak Alif, pertanyaannya ini anak muda yang curiosity-nya tinggi banget ya. Oke, mungkin saya jawab terlebih dahulu. Untuk jurusan kuliah saya kebetulan sastra Jepang Mbak Alif, jadi sama sekali tidak related. Kalau Nadia di marketing ya Nat ya? Saya malah lebih nggak berhubungan lagi Mbak. Saya kuliah saya perbankan, kebetulan ngambil marketing. Tapi mungkin memang background itu tidak menjadi sesuatu momok yang menentukan, wah harus saya lulusan perbankan harus bekerja di perbankan, atau Mbak Puspa lulusan sastra harus di bidang sastra gitu ya. Karena saya sama Mbak Puspa percaya yang namanya communication maupun CSR itu sesuatu yang amat sangat bisa dipelajari oleh lulusan manapun Mbak Puspa ya. Oh, betul sekali. Jadi Mbak Alif, kalaupun nanti Mbak Alif ternyata lulusan kelautan gitu ya, don't worry gitu. Maksudnya jangan khawatir Mbak, itu pasti bisa dipelajari dan asalkan kita mau ya. Dan kita juga harus mendapatkan banyak-banyak training, webinar-webinar. Mungkin nanti juga bisa mulai ikut sertifikasi BNSP Public Relation dari MSI nih. Nih Mbak Anissa, saya ini terus nih, saya endorse terus. Oke, di situ mungkin nanti banyak-banyak pelatihan. Kamu juga bisa lihat di Instagram Mbak Alif. Instagram itu banyak juga webinar-webinar gratis, banyak juga misalkan webinar kayak kemarin kita sempat join gitu webinar hanya 100.000 seperti itu. Nah, itu mungkin itu lumayan banget untuk mendapatkan insight-insight dari luar gitu ya. Dan untuk yang jurusan kuliah. Untuk postingan IG kita kenapa baru tahun 2020? Karena memang kita baru create Instagram itu di tahun 2020. Kenapa? Karena benar itu bukan fokus utama kita. Kenapa? Karena awalnya itu Instagram dibuat adalah kita untuk menarik milenial-milenial yang akan bekerja di SSB gitu. Jadi memang bukan tujuannya untuk jualan sebenarnya gitu ya Mbak Alif ya. Jadi karena untuk target market kita lebih karena kita alat berat gitu ya, perusahaan tambang. Jadi kan kayaknya agak kurang inline gitu ya kalau misalkan Bapak-bapak ngeliat Instagram kayaknya nggak mungkin banget. Makanya kita fokusnya kemarin ada di LinkedIn dan juga di Facebook seperti itu. Dan juga kita juga belum ke TikTok dan mungkin juga nggak akan kali, nggak mungkin juga kali Bapak-bapak pengen ngelihat karyawan SSB pada joget-joget gitu karena itu masih nggak related sih. Nah mungkin juga kedepannya bisa juga TikToknya memberikan misalkan terkait dengan tips-tips bagaimana menjaga alat berat agar tetap awet, produknya nggak boleh apa-apa kayak gitu, agar nggak crack gitu, agar nggak retak, nggak pecah gitu, agar durability-nya lebih tinggi seperti itu. Okay, thank you. Jadi memang benar fokus utama dari bisnisnya itu masih sesuai atau enggak dengan media sosial. Lalu kerjasama dengan media seperti apa? Apakah bisa? Oke, terkait dengan tadi kerjasama dengan media, kita tidak dedicated satu media ya Mbak Alif ya, tapi lebih baik kita bekerja sama dengan konsultan. Kenapa konsultan? Konsultan yang bisa memberikan, misalkan kita bisa konsultasi gitu ya, oh gue mau ngeluarin rilis ini nih, press release, nanti lo sebarnya ke media A, media B, ke media C gitu ya, ke media tier 1, tier 2, tier 3, kayak gitu. Satu media gitu ya Mbak Alif, lebih baik dengan konsultan. Nanti juga kita melakukan media gathering atau yang kita lakukan sebenarnya waktu itu kita sempat lakukan media talk, coffee talk. Jadi simple makan malam dengan media, itu kita ngobrol chit-chat aja gitu ya Mbak Alif, kita lakukan di Balikpapan sama di Banjarmasin, ngobrol aja, gimana Mas, ada update apa sih gitu, oh iya nih kita mau sekalian, sebenarnya kita secara implisit kita ngasih tahu, oh iya nih kita nih mau ada apa namanya ESG program mangrove nanti bulan Juli datang ya, kayak gitu. Bahkan besokannya kita malah diajak sarapan gitu sama mereka, kita malah jadi enak-enak kita dibayarin gitu, saking maksudnya mereka excited gitu, mereka sebenarnya pengen ngobrol gitu, malah mereka nggak kepengen misalkan gini, kita ngelakuin presentasi, kita oh nih SSB seperti ini sekian-sekian pencapaiannya gitu, mereka nggak senang. Kenapa? Karena ya udahlah pemret gue aja deh yang datang, jangan gue deh Mbak, gitu, lebih gitu. Jadi kita memang approach-nya sama teman-teman media tuh seperti tarik ulur gitu ya. Jadi kita juga nggak kepengen terlalu dekat dan nggak pengen terlalu jauh juga Mbak Alif, dan juga jangan sampai
ketika dibutuhin aja kita baru kontak mereka. Itu jangan sampai kita build relationship seperti itu. Karena apa? Males lah, ngapain dia cuma butuh gue doang, apa cuma kontak gue pas butuh gue doang gitu. Jangan seperti itu. Kita simple, kayak memberikan. Kemarin tuh ada yang medianya ulang tahun, kita berikan ini aja, kue ulang tahun, mereka juga udah senang banget seperti itu. Lebih ke situ sih Mbak Alif. Mungkin Nadia ada yang mau di-sharing juga, monggo. Dari saya cukup sih, Mbak Puspa. Mungkin Mbak Alif cukup atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Cukup, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alif. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, kakak-kakak tadi ada agak ke distraksi sedikit kita, tapi semoga apa yang disampaikan Mbak Puspa dapat ditangkap dengan baik ya. Kita lanjut Mbak Puspa ke pertanyaan berikutnya, ada dari Hasan Direja. Sore Mbak Puspa, izin bertanya, saya baru di dunia Korkom karena sebelumnya dari bagian lain. Wah, ini perpindahan departemen atau divisi nih ya. Iya, ada 2 pertanyaan nih katanya. Yang pertama, tips dan trik supaya kita bisa cepat belajar komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, mungkin tadi agak sedikit berhubungan dengan ditanyakan Mbak Alif tuh ya, mungkin dia lulusannya apa, tapi dia ingin mempelajari tentang komunikasi nih gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara kita membangun image perusahaan yang positif? Silakan Mbak Puspa. Oke, thank you pertanyaannya. Untuk yang pertama, bagaimana cara cepat belajar, kita harus sering-sering tadi melihat benchmarking, kita juga harus lihat gitu ya, apa yang dilakukan di luar sana, jangan sampai kita ketinggalan gitu, jangan sampai kita gede kepala, apa yang gue lakuin udah benar kok, apa yang dilakukan perusahaan gue udah benar kok, gue melakukan campaign ini udah oke kok gitu, jangan berbesar kepala seperti itu, kita harus benchmarking, dan harus banyak-banyak belajar. Kita juga, saya sendiri gitu sama Mbak Nadia, sama satu tim saya juga, kita sering banget banyak mendapat link-link webinar gitu ya, webinar yang gratis ataupun yang berbayar. Sebisa mungkin kita harus mengikuti dan memperkaya diri gitu ya, dan juga ikut dengan komunitas seperti Perhumas seperti itu gitu ya. Kalau kita karena kita sudah terakreditasi, jadi kita menjadi membernya Perhumas. Nah, itu banyak sekali tuh link-link webinar-webinar gitu ya, untuk webinar gratis ataupun berbayar, itu banyak sekali di-share. Nah, itu juga kita harus memperkaya diri, dan juga kita harus adaptif. Apa sih yang ada di luar sana gitu ya, jangan balik lagi, jangan berbesar kepala, jangan terlalu percaya diri gitu, apa yang kita lakukan sudah benar. Kita juga harus adaptif. Oh, ternyata kalau yang di post ini nggak melulu harus image gitu, harus ada video. Kita juga harus mencoba bagaimana kita berkreasi gitu, bagaimana kita mengejar ketinggalan kita. Jangan sampai kita ketinggalan gerbong kereta gitu ya, ternyata kompetitor kita udah duluan, kita masih belakangan, dan itu akan sangat susah kita untuk catch up kompetitor ketika kita udah ketinggalan. Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana cara membangun image yang positif untuk perusahaan. Itu kita harus sering-sering mempublikasikan, kita harus sering-sering menceritakan bagaimana perusahaan ini berlangsung, kegiatannya apa aja, nggak melulu jualan produk, ada juga sisi humanisnya, kita juga posting kegiatan karyawan, ada employee gathering, dan juga kegiatan-kegiatan CSR yang mencerminkan bahwa perusahaan tersebut peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan lokal community, seperti itu. Jadi bagaimana bangun image-nya, kita harus menceritakan, karena kalau kita tidak ceritakan, kita tidak posting, kita tidak upload, itu orang-orang tidak akan tahu seperti itu. Jadi kalau sebagai public relation atau korkom itu nggak apa-apa, kita harus kalau segi pribadi nggak boleh ria ya, tapi kalau untuk perusahaan itu harus ria. Jadi kita harus pamer gitu ya, kita harus pamer. Oh, kita melakukan aktivitas ini bagus banget, program ini kita laksanakan bagus. Nah, itu yang harus dilakukan, harus cerita dan juga harus dipublikasikan gitu. Semoga menjawab ya Mas Hasan tadi ya. Iya. Terima kasih Mbak Puspa. Oke, saya langsung aja nih ya, karena pertanyaannya agak cukup banyak nih Mbak Puspa hari ini. Selanjutnya ada dari, mohon maaf nih kalau saya salah, Mas atau Mbak Banisa Azahra, harusnya sih Mbak ya. Selamat sore, saya ingin bertanya pada saat setting budget untuk corporate sebagai seorang praktisi PR hanya dapat merancang program campaign sesuai dengan budget yang ada atau tidak gitu. Mungkin apakah kita menyusun budgetnya sesuai programnya atau programnya kita sesuai budgetnya nih. Silakan Mbak Puspa. Oke, jadi sorry Mbak, siapa tadi yang lain?
Mbak Nisa Azahra. Oh, Mbak Nisa Azahra. Mungkin sebelum kita setting budget, tadi yang seperti aku bilang ya, kita bikin dulu nih activity plan-nya gitu ya. Jadi jangan kamu, oke, saya butuh 500 juta nih Pak. Oke, buat apa aja? Nggak tahu gitu. Nah, lebih baik kita, Pak, saya menjalankan campaign ABC, program ABC, activity-nya gini ya Pak, butuh budgetnya 500 juta. Seperti itu. Akan lebih baik, oh oke, kayak gitu. Ketimbang budget duluan di setup sebelum corporate calendar atau sebelum activity plan. Jadi activity plan dulu, kira-kira ini activity-nya bulan Januari, Februari sampai dengan Desember, week 1 Januari ngapain, week 2 Januari ngapain sampai ke akhir tahun gitu ya, Q1, Q2, Q3 semester itu harus di-define secara detail. Ini membutuhkan biaya, misalkan, oh Pak, ternyata ini kita bisa sinergi nih Pak sama sister company kita, jadi kita cuma butuh 5 juta, 10 juta, oke, itu akan di-appreciate sama atasan gitu, ketimbang kita, Pak, saya butuh dana 500 juta, tapi Bapak tenang aja deh, nanti pokoknya saya bakal bikin program, nggak seperti itu, pasti juga nggak akan di-approve langsung. Jadi lebih baik, Pak, saya mau bikin program ABCD, budgetnya sekian, impact-nya sekian, ini bisa kolaborasi loh Pak sama si ini, dan nanti publikasinya di media ABCD, nanti kita bisa upload di media sosial, kita bisa upload di website, kayak gitu, seperti itu. Mungkin jadi gitu ya. Jadi activity plan-nya dulu atau corporate calendar-nya dulu dibuat, baru ke budget. Jadi kita harus tahu objektifnya dulu ya. Iya. Mau bikin apa sih, kita mau ngapain sih dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Baru kita menyusun budget gitu Mbak Puspa ya. Tapi banyak cara tuh Mbak, kalau misalkan ternyata budgetnya nggak mencukupi, kayak tadi Mbak Puspa bilang, kalau punya sister company, diajak sister company-nya. Punya holding company, diajak holding company. Atau mungkin customer, vendor ya Mbak Puspa, kalau misalkan memang related dan mereka mau support, itu bisa-bisa aja. Oke, selanjutnya nih berbicara employee engagement lagi nih Mbak Puspa dari Mbak Marina. Jadi Mbak Marina mempertanyakan apakah hubungan terkait employee engagement activity dengan OTD atau Organization Training Development gitu ya. Mungkin nggak sih ada yang berbeda di antara internal event yang dibuat oleh employee engagement dan internal event yang dibikin oleh OTD atau Organization Training Development gitu ya. Tim training, mungkin kalau di SSB tim training gitu ya. Nah, apakah fun activity aja nih yang bisa dibikin sama employee engagement, atau bisa juga membangun program-program yang berupa training? Silahkan Mbak Puspa. Oke, thank you pertanyaannya Mbak Marina. Mbak Marina kayak ini baru berkecimpung di employee engagement ya Mbak Marina. Mbak Marina lagi mencari-cari, nih apa sih bentuknya nih employee engagement ini seperti apa sih gitu, wujudnya seperti apa sih. Nah, jadi memang kalau employee engagement tersebut itu lebih sebenarnya sih Mbak Marina, kalau misalnya bisa frankly speaking gitu ya, itu kita bikin fun gitu ya, bikin sesi funnya untuk employee. Kenapa? Karena tingkat kepuasan dari employee itu ada di kita gitu. Nah, kalau tim training sendiri itu kan bagaimana mereka melatih karyawan agar karyawan mumpuni mencapai capability-nya, mencapai behavior skill seperti itu ya. Jadi memang agak dua hal yang berbeda gitu ya. Employee engagement lebih bagaimana kita mengukur atau kita menaikkan satisfy dari karyawan. Tapi kalau training sendiri, kalau di kita ada engineering academy, di EA ini lebih ke capability ataupun skill-nya dari karyawan gitu. Jadi bisa dibedain gitu ya Mbak Marina ya. Jadi simply kalau misalkan employee engagement, bagaimana kita satisfaction dari karyawan, tapi kalau untuk OTD atau training, bagaimana kita menambah atau mengasah skill ataupun kapabilitas dari karyawan tersebut gitu untuk mensupport perusahaan gitu. Semoga menjawab Mbak Marina. Jadi fighting dua program yang berbeda tapi sebenarnya saling mendukung ya Mbak Puspa. Karena kami juga yakin kalau misalkan karyawan dibekali dengan training yang mumpuni, skillnya bertambah, dia akan makin sayang sama perusahaannya, dia akan makin engage gitu ya. Masa sih perusahaan sudah ibaratnya mendidik saya sampai saya sepintar ini, masa sih saya berpaling ke perusahaan lain misalkan seperti itu. Itu salah satu cara untuk meningkatkan engagement karyawan juga melalui training. Selanjutnya nih Mbak Puspa, di kolom chat juga ada pertanyaan dari Mas Irwan Syahtiza. Halo Kak, tanya dong terkait engagement rate. Nah, sosial media nih. Bagaimana sih cara mengukur suatu program atau campaign atau event khususnya untuk internal perusahaan nih, engagement rate-nya bagaimana nih? Oke. Mungkin maksudnya internal perusahaan yang diposting ke sosial media berarti ya, karena bicaranya engagement rate. Silakan Mbak Puspa.
Oke, jadi ada dua ya. Mungkin kalau yang saya lihat nih ada dua nih pertanyaannya. Satu, engagement rate yang internal perusahaan lakukan lalu diposting ke media sosial, atau dari suksesnya si activity internal yang dilakukan. Oke, kalau untuk yang pertama tadi aku udah bilang ya, engagement rate itu rumusnya berbeda-beda. Jadi di Instagram beda, di Facebook beda, tapi untuk mencapai engagement rate yang tinggi adalah kita harus posting di prime time. Jangan sampai kita posting di malam hari ketika orang udah pada tidur, nggak akan ada yang ngeliat dari postingan kita. Dan juga kita harus cek tuh, banyak di Google juga prime time Instagram itu hari apa aja, prime time-nya LinkedIn hari apa aja, prime time-nya Facebook ataupun media sosial lainnya itu hari apa aja dan jam berapa. Itu yang harus kita harus kita posting gitu ya. Harus di prime time, jangan sampai di luar prime time untuk mencapai engagement rate yang tertinggi. Nah, untuk rumusnya nanti silakan cari sendiri karena memang beda-beda. Jujur aja saya juga nggak begitu apa, harus ngeliat Excel lagi gitu kan. Kita udah masukin di Excel kita, di OneDrive kita, jadi kita tinggal masukin aja untuk rumusnya. Nah, kalau tadi terkait dengan activity atau internal activity yang udah dilakukan oleh perusahaan, bagaimana cara mengukurnya, memang kita nggak punya tools untuk SROI, karena beda gitu ya, SROI untuk suatu program dari CSR, ataupun AMEC juga beda. Nah, mungkin kita bisa melakukannya dari survei. Bagaimana sih kita survei dari karyawan dari atau yang sudah sama, bagaimana caranya survei sih untuk yang event yang dilakukan, apakah benar-benar puas nggak sih, seperti itu, lebih ke situ. Sama aja kayak misalkan kita melakukan training gitu ya, feedback, bagaimana feedbacknya ini terkait dengan event ini, seperti itu. Nah, itu bisa kita bukan survei, nggak usah ke semua karyawan, mungkin bisa sampling aja gitu ya, beberapa misalkan ya di area Jakarta ada berapa, Kalimantan ada berapa, di Papua ada berapa, dan itu bisa mewakili untuk dari karyawan yang ada di perusahaan gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mbak Puspa, semoga menjawab ya Mas Irmansyah. Oke, tadi saya sempat lihat ada yang raise hand nih Mbak Puspa. Kayaknya mau menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Mbak Puspa. Boleh. Izin dulu. Boleh, silakan Mbak Puspa. Silakan yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Mbak Puspa, boleh open cam, open mic, biar mungkin kita jadi mengenal wajahnya yang bertanya nih ya. Benar, jangan Nadia mulu, saya juga bosan sama Nadia, kemarin baru ketemu lagi. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Boleh yang mau tanya mungkin raise hand dulu ya, nanti baru kita available-kan untuk open cam untuk menghindari gangguan seperti tadi. Ya. Mbak Nani ini luar biasa nih. Wah, Mbak Marina lagi nih, Mbak Marina Berlian. Silahkan tim MSI di set Mbak Marina untuk bisa open cam dan open mic. Oke, siap. Sudah Kak Marina, boleh Kak, kalau mau on cam? Aku nggak on cam dulu karena lagi WFH dengan kondisi muka yang tidak layak tampil di belum alisan ya, belum ngalis ya pasti ya. Betul sekali. Makasih Kak, tadi udah banyak banget dijawab pertanyaannya, karena memang aku baru di employee engagement kayak baru setengah tahun ini, dan memang aku nggak ada background di employee engagement, kayak aku baru menjadi budak korporat gitu Kak ya. Nah, memang yang udah aku lakukan memang kita ngadain survei, terus juga ada sharing department, ada one-on-one session, bikin lomba-lomba juga, dan yang aku tanyain juga nih mungkin karena aku juga ngurusin sosial medianya kantor aku, tapi bukan lebih ke produknya, lebih ke kayak kehidupan di kantor. Nama Instagramnya Live at Worek. Jadi aku dari perusahaan tech company IT di Surabaya yang bergerak di bidang cloud, data center, web service, CDC seperti itu. Nah, apakah employee engagement juga nih ya sama materi kita pada sore hari ini juga ada kaitannya sama employer branding? Nah, itu gimana tuh? Karena maksudnya aku masih bingung menentukan batasan-batasannya tadi, karena kok kayaknya bersinergi ya antara employee engagement dengan OTD gitu kan, terus juga employee engagement juga dengan employer branding, kaitannya dengan social media juga, karena kebetulan yang bikin konten pun juga semuanya kebetulan saya juga gitu loh. Do we also need a social media specialist kah? Karena yang kita jual juga bukan produk kan, lebih ke tentang
kehidupan di kantor seperti apa, itu juga termasuk branding keluar juga. Dan konten-konten di dalamnya pasti juga melibatkan para karyawan juga gitu. Ya mungkin itu tadi. Terus mungkin apa ya, nggak tahu ini mungkin agak sedikit curcol atau gimana, atau mungkin aku juga masih bingung karena aku masih agak bingung sama ini juga, apakah se-fun activity itu kah? Karena kok kayaknya event yang aku buat tuh fun activity semua, dan aku merasa kayak kurang ada apa ya, something yang berat gitu loh di dalamnya. Apakah memang aku juga harus mengambil pelatihan training kah untuk aktivitas di dalamnya gitu. Sorry ya Kak, tanyanya borongan ya Kak. Nggak apa-apa, Mbak Mariana, justru kita senang sih. Jadi ya, karena kan nggak banyak perusahaan ada II kan, jadi nggak banyak, benar. Thank you. Dan biasanya kalau misalkan employee engagement ini, mungkin saya langsung sedikit menjawab ya. Employee engagement tersendiri itu dulu memang di perusahaan saya ada, tapi karena saya sekarang udah di Qualcomm, jadi nggak ada sekarang employee engagement-nya, nggak ada, orangnya udah pergi gitu ya. Jadi itu memang employee engagement sendiri itu kan bagaimana kita memanage internal kita, karyawan kita ya Mbak Mariana. Jadi mungkin ada certain perusahaan mungkin melihat belum butuh gitu untuk employee engagement tersendiri. Nah, mungkin bisa digabung sama, kemarin sempat digabung juga sama teman-teman rekrutmen, sempat digabung juga sama teman-teman Korkom seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan terkait dengan employee engagement dengan employee branding, nah ini nih yang harus ditetapkan dari dirimu sendiri nih Mbak Mariana. Ini karena suatu departemen baru, wujudnya masih baru gitu ya, makhluknya masih baru gitu ya di perusahaan yang Mbak Mariana. Justru Mbak Mariana bisa berkreasi sendiri. Kenapa? Kamu bisa set up SOP kamu sendiri gitu Mbak Mariana. Kamu bisa bikin prosedurnya. Jadi nanti ketika ada orang lain yang meneruskan employee engagement atau kamu nanti dipromosiin menjadi yang lain gitu, kamu akan meninggalkan suatu employee engagement yang kamu bikin sendiri gitu Mbak Mariana. Itu sih enaknya seperti itu. Jadi kamu bisa ngatur prosedurnya seperti apa, kamu bisa mengatur WI-nya atau work instruction-nya seperti apa. Itu tuh kamu bisa sepuas atau sekreatifnya kamu gitu Mbak. Bagaimana Mbak Marina, bagaimana untuk mengatur employee engagement sendiri gitu ya. Nah, ini juga harus ditetapkan untuk employer branding ini talent kamu apakah sudah di mapping, talent mobility-nya seperti apa, udah ada mapping talentnya atau belum. Nah, ketika ada talent mapping ini akan gampang. Misalkan kita bisa, karena dia jadi talent, dia bisa misalkan menceritakan seperti yang kita benchmarking di tetangga sebelah gitu, salah satu customer kita di Braukol gitu ya. Mereka apa? Mereka selalu memposting tentang bagaimana enaknya bekerja di Braukol seperti itu. Nah, itu yang kamu bisa lakukan juga tuh Mbak Marina. Bagaimana misalkan ada salah satu talent atau siapapun itu, apakah ini kan biasa kalau perusahaan IT itu kan banyak milenial ya untuk software engineering kayak gitu-gitu. Nah, biasanya tuh mereka akan banyak follower tersendiri tuh Mbak Marina. Misalkan nanti kamu posting gitu ya di sosial media. Nah, kontennya apa? Bagaimana nyamannya kerja di sini. Misalkan nggak harus full datang WFO. Misalkan juga untuk work life balance-nya juga seimbang seperti itu. Nah, itu tuh yang bisa kamu kreasiin gitu Mbak Mariana. Mbak Marina. Kamu bisa benchmarking ke tetangga sebelah juga seperti apa. Nah, yang kita lakukan seperti itu. Makanya karena dari SSB sendiri kita sudah menganut agile methodology, dan salah satunya kemarin ada satu pembahasan terkait dengan Scrum, yaitu employee branding ya Nadia ya. Salah satunya waktu itu Mbak Nadia, mungkin bisa share sedikit kalian Nat ya. Makanya kita juga sekarang punya manajemen trainee dari apa? Ya dari Scrum itu ya Nat ya. Betul. Jadi Mbak Marina, salah satu yang kita jalankan di PT Sanggar Sarana Baja saat ini adalah kita set up dulu nih employee brandingnya mau seperti apa gitu. Lihatnya dari mana sih? Dari mungkin curhatan karyawan tentang perusahaan. Katakanlah waktu itu saya sempat research gitu ya terkait karyawan di SSB, mereka apa sih yang mereka rasakan bekerja di SSB gitu ya, mulai dari mereka yang mungkin tahun kerjanya sudah sudah di atas 10 tahun, atau mungkin yang baru join, kita pengen tahu nih apa sih yang mereka rasain kerja di SSB gitu. Mungkin nanti bisa diimplementasikan di perusahaan Mbak. Jadi apakah mereka merasakan perusahaan ini sebagai perusahaan yang kekeluargaannya bagus gitu ya, terus support antar timnya solid seperti itu. Nah itu kemudian nanti
pelan-pelan kita mappingkan sebagai yang namanya employee branding. Kalau di PT Sanggar Sarana Baja sendiri, dari research yang kita lakukan di internal perusahaan, akhirnya kita men-set up untuk employee branding kita adalah karya kinerja juara yang tadi Mbak Puspa sampaikan di materinya Mbak Puspa. Jadi apa sih kemudian saat kita sudah dapat employee brandingnya gitu ya, karya kinerja juara, itu nanti akan lebih enak tuh Mbak buat kita set up program-program apa nih yang akan bisa kita lakukan di employee engagement. Kalau di SSB sendiri, karya. Apa sih yang bisa kita berikan programnya? Ya kita membuat suatu wadah atau suatu program yang mengasah kreativitas atau karyanya si karyawan-karyawan ini. Katakanlah mereka bisa bikin suatu inovasi yang kecil-kecilan atau mungkin inovasi yang impact-nya ke produk dan penjualan nantinya itu akan lebih bagus lagi. Kemudian kinerja mungkin tadi bisa related juga ke training tuh Mbak gitu ya, kita kasih mereka training-training yang menunjang kinerja mereka nantinya, jadi mereka diberikan wadah seluas mungkin untuk mereka berkarya, kemudian oleh perusahaan dibekali dengan training-training supaya kinerjanya maksimal, supaya apa? Supaya mereka ini bisa menjadi juara, baik di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Juaranya apa nih sih? Kalau di dalam perusahaan mungkin dia bisa jadi achieve KPI-nya gitu ya, atau di luar mungkin dia bisa mensupport community-nya, misalkan teman-teman, katakanlah kalau di SSB itu ada teknologi automation group gitu ya, mungkin dia bisa mensupport anak-anak muda buat bikin automation yang kecil-kecil di lingkungan rumah, misalkan seperti itu. Jadi yang pertama memang kita harus tahu dulu bagaimana karyawan kita, apa yang karyawan rasakan terhadap perusahaan gitu ya. Kemudian di setup employee brandingnya, baru nanti employee brandingnya itu diturunkan dalam bentuk program-program employee engagement supaya tercapai juga employee brandingnya, jangan sampai employee engagement eventnya tidak sejalan dengan employee brandingnya. Dan itu benar-benar kunci utamanya adalah communication tuh Mbak, balik lagi gitu ya, corporate communication secara internal gitu ya, dimana kita mengkomunikasikan employee brandingnya, bagaimana kita mengkomunikasikan semua program-programnya supaya employee-nya jadi engage ke perusahaan. Itu sih tambahan dari saya, Mbak Puspa. Thank you, Nat. Mungkin satu lagi, tadi masih ada satu lagi dari Mbak Marina, yaitu terkait dengan fun activity. Memang benar Mbak, bagaimana fun activity itu mungkin kadang, mungkin kadang kok gini-gini aja ya gitu ya. Ya udah akhirnya tau gak, kita harus banyak-banyak research, kita harus banyak-banyak memperkaya diri, googling, terus kayak gitu kita lihat ke tetangga sebelah gitu ya. Kalau memang ada budgetnya nih Mbak Marina, alhamdulillah gitu, kalau misalnya ada budgetnya kita bisa menggunakan jasa IO, jasa konsultan gitu ya, mau konsultasi bagaimana gitu biar lebih rame gitu untuk programnya itu nggak apa-apa. Atau mau ngobrol sama kita juga boleh, nanti bisa DM di Instagram boleh banget. Gitu. Oke, thank you Mbak Puspa. Mungkin tadi pertanyaan terakhir Mbak Marina, semoga menjawab ya pemaparan dari Mbak Puspa. Oke, kalau gitu kita sudah sampai nih di penghujung sesi pemaparan. Mbak Puspa, seru sekali ya diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih Mbak Puspa untuk pemaparan materi serta sharing best practice-nya. Terima kasih juga buat Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang sudah berpartisipasi aktif dan bertanya. Setelah sesi ini, kita semoga sama-sama tahu nih ya, betapa pentingnya sih menyusun corporate communication campaign gitu ya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Puspa hari ini dapat memberikan positive insight ke Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Sebelum saya kembalikan ke tim MSI, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan selama saya menjadi moderator webinar hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Kepada tim MSI, saya kembalikan. Ya, terima kasih juga Nadia, terima kasih kakak-kakak semua, Bapak Ibu yang sudah bertanya dan juga sudah join. Mohon maaf jika pemaparannya kurang begitu menarik. Nah, nanti mungkin kalau misalkan mau lanjut kontek-kontekan by email, by Instagram ataupun LinkedIn, nggak apa-apa, silakan aja. Terima kasih, thank you Mbak Nani. Makasih banget Mbak Puspa, Mbak Nadia, daging banget loh materinya. Ini banyak yang komentar begitu ya di grup WhatsApp juga bilang materinya bermanfaat sekali. Jadi kalau misalnya Mbak Puspa tadi bilang kayaknya materinya kurang menarik atau jangan khawatir, ini materinya daging banget. Sekali lagi terima kasih gitu ya udah mau hadir di narasumber di webinar kita hari ini. Oke, ini sembari saya menyapa, mungkin sebelum kita foto bersama, ada Bu Novi dari MSI sudah hadir bersama kita. Selamat sore Bu Novi.
Selamat sore Mbak Puspa, terima kasih Mbak Nadia Sore, Bu atas Novi. sharingnya yang luar biasa, kompak banget, kompak banget dan sangat menginspirasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dan semoga mendapatkan manfaat yang maksimal dari acara yang kami selenggarakan ini. Jadi kami tadi juga minta maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan yang terjadi. Ini kami punya berapa series ya? Kita sudah berapa ya? Hampir 100 series untuk webinar ini. Jadi jumlah sesinya ini dan baru kali ini kami mengalami gangguan seperti tadi dan akan jadi pelajaran buat kami untuk next session supaya tidak terulang kembali. Seperti itu. Dan yang selanjutnya nanti minggu depan kita tetap akan ada series. Ini yang PR-nya udah selesai. Nanti kita akan series yang berikutnya adalah tentang knowledge management. Nanti Mbak Nani akan menjelaskan knowledge management series ini seperti apa. Jadi kalau yang sekarang hadir, mungkin kalau di kantornya belum ada tim yang nangani knowledge management, tetapi bidang ini sangat dekat hubungannya dengan HR dan IT. Jadi mungkin bisa disampaikan tentang hal ini kepada tim yang ada di perusahaan. Kami bekerja sama dengan Knowledge Management Society Indonesia untuk menyelenggarakan ini dalam 6 series yang akan datang. Waktunya tetap di hari Jumat sama tetap jam 3 sampai setengah 5 sore. Seperti itu. Dan bagi teman-teman yang tadi saya lihat sangat antusias, kemudian ada yang baru bergabung, baru mungkin tahu tentang acara ini dan ingin mendalami lebih banyak tentang PR, kami nanti akan ada pelatihan dan sertifikasi PR BNSP dengan skema mulai dari junior public relation, supervisor public relation, kemudian ada public relation spesialis sampai kemudian manajer PR gitu ya, levelnya yang lebih tinggi. Jadi Mbak Puspa ini adalah salah satu peserta kami yang angkatan keberapa saya lupa ya, angkatan kedua atau ketiga atau saya nggak tahu waktu itu. Dan setelah mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP, makin percaya diri, makin kinclong karirnya dan kami minta beliau untuk sharing pengalamannya yang sangat berharga yang diterapkan di perusahaan yang bisa di-sharing kepada yang lainnya sehingga kemudian menjadi membawa manfaat untuk yang lebih banyak. Demikian saya sampaikan, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Nani. Oke, baik. Jadi buat kakak-kakak yang tadi bilang ya, kayaknya background jurusannya nggak ada hubungannya nih sama PR ya, jangan khawatir gitu ya. Coba deh ikut pelatihan di MSI ya, nanti siapa tahu karirnya secemerlang Mbak Puspa gitu ya. Amin. Oke, kita boleh on cam bersama karena sudah di penghujung acara. Kita abadikan momen webinar hari ini. Sebentar akan dibantu oleh tim saya. Oke, jadi silahkan Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian on cam gitu ya, menghadap ke kamera. Nanti saya hitung sampai hitungan ketiga dan mohon ditahan gayanya begitu ya. Sekitar 20 detik karena ada beberapa layer dan akan diabadikan. Oke, mungkin dari Mbak Puspa atau Mbak Nadia kita ada ide nih buat gaya apa nih yang bisa dipakai pose foto bersama? Gaya khas PR apa ya? Gaya khas PR apa ya? Gaya biasa dulu kali Mbak Nani. Senyum dulu. Yang penting senyum lebar. Oke, senyum lebar dulu ya. Oke, silakan Bapak Ibu senyum yang lebar gitu yang ceria. Kita menghadap ke kamera pada hitungan ketiga. Mohon ditahan senyumnya selama 20 detik. Baik, 1, 2, 3. Mohon ditunggu sebentar. Wah, ada Mas Arta. Hai Mas Arta, SSB Berau. Oh ya. Yeah. Satu lagi mungkin ada gaya apa ya? Oh, sarange. Sarange dong. Sarange gitu ya. Oke, siap. Yuk kita gaya sarange gitu ya. Kalau ini gaya cuan. Oh, cuan ya, benar cuan. Cuan benar Pak Luki cuan. Semoga makin cuan MSI-nya Pak Luki. Iya, terima kasih. Kita gaya sarange. Terima kasih kamera. Mbak Puspa, Mbak Nadia. Saya tadi panggil Ibu ternyata masih muda sekali saya panggil. Iya, makanya dari tadi saya manggilnya Mbak terus nih. Soalnya masih muda-muda, Pak. Terima kasih sangat menginspirasi. Oke, baik, silakan menghadap ke kamera. 1, 2, 3, mohon ditahan sebentar.
Oke, sudah selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mbak Puspa, Mbak Nadia, terima kasih sudah menyempatkan. Terima kasih semua, terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu Mohon maaf semuanya. atas beberapa kekurangan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Semoga tetap terhubung dengan MSI ya. Ya, Amin. amin. Semoga dipanggil lagi loh. Terima kasih. Iya. Pasti Mbak, pasti. Terima kasih banyak Pak Inspirasi. Luki, Iya, Novi, siap, dan Mbak. Mbak Iya, Nisa. siap.